Jadi itu selamat datang di channel Mobi. Ini adalah Hyundai Palisade. Yes, Palisade yang baru sudah ada di rumah kami. Tapi bukan mobil kami, ini mobil pinjaman. Tapi lihat nih ya, kami senang sekali dengan Hyundai. Itu adalah dia tuh selalu membuat breakthrough ya, breakthrough di dunia permobilan Indonesia. Waktu Palisade ini keluar, wah heboh seluruh Indonesia. Kenapa? Ada SUV besar ganteng. Tapi memang ini adalah SUV sebenarnya basis yang front wheel drive, bukan SUV yang leather frame. Tapi bentuknya dari dulu yang Palisade generasi pertama, bentuknya itu adalah bentuk SUV leather frame yang gagah. Cuma kita tidak butuh yang leather frame, kita butuh gayanya, gaya leather frame, tapi kenyamanannya, kenyamanan crossover, dan hematannya, kehematan crossover juga. Nah, ini jadilah Palisade membuat breakthrough dari di perotomotifan permobilan di Indonesia. Dan bukan mobil yang jelek juga, ini mobil keren sekali. Lihat ini, mobil kayak konsep car, ganteng sekali, dan very practical. Lihat ya belakang. Kunci di sana. Praktis banget, banyak tempat penyimpanan, duduknya enak sekali. Tadinya mesinnya diesel, sekarang mengikuti perkembangan zaman, mesinnya berubah menjadi hybrid. Bukan hybrid biasa, tapi hybrid yang berturbo. Ya, jadi Hyundai itu selalu ngikutin perkembangan zaman. Tapi bukan ini yang kami bilang paling membuat breakthrough di Indonesia. Ada satu mobil Hyundai yang membuat breakthrough itu luar biasa karena dibuat di Indonesia oleh orang Indonesia dan dibuat untuk Medan, Indonesia. Dan bahkan pada saat pembuatan mobil itu sebelum dipasarkan, termasuk kami juga ditanya-tanya pendapatnya. Ini mobilnya, kita samperin sekarang. Naik Palisade baru. Nah, sambil perjalanan ke sana, cerita dulu sedikit. Apa yang benar-benar kami suka di Hyundai itu selalu ada. Mereka selalu tiap kita jalan nih ada current trip. Jadi kalau seberapa jauh kita udah jalan, nggak usah di reset, nggak usah apa, dia otomatis seberapa hemat. Nih karena baru jalan jadi hematannya nggak terlalu bagus. Terus komplit gitu. Since refueling juga ada. Since last reset kita reset manual juga bisa. Ya, dan ini semua tombol-tombol itu walaupun layoutnya agak sedikit berbeda, tapi pelokasian tombol itu masih mirip-mirip antar sesama Hyundai. Jadi kita yang biasa bawa Hyundai itu hafal sekali posisi ini di mana, tombol ini di mana. Dan mereka selalu memanjakan kita dengan colok-colokan USB yang banyak, USB-C. Ya ada wireless wireless charger ya. Kalau ada Hyundai yang pakai kamera 360 itu selalu kalau kita send dia nongolin kamera ke kanan belakang nih. Kalau kita send kanan belakang kanan itu buat blind spotnya. Jadi sudah ada blind spot monitor ditambah lagi dengan ini. Jadi komplit kamera 360 itu jadi bermanfaat dengan baik gitu loh. Komplit kepake semua fungsi-fungsinya. Dan Hyundai juga ada blue link-nya. Ini ada blue link. Buat apa blue link-nya? Kita bisa tahu mobil kita di mana, bikin geofencing gitu, segala macam kebutuhan kita untuk bisa hidup kita tuh lebih enak. Fuel kita berapa jauh lagi bisa jalan. Terus kita bisa tahu kalau lagi dipakai driver kita udah di mana, pas mau jemput kok lama banget gak nyampe-nyampe. Terus ada SOS-nya juga kalau kita emergency, ini SOS. Dalam darurat ada Hyundai yang membantu. Ada emergency service-nya. Kenapa-napa apapun, ban gembes dibantuin. Luar biasa. Nah, ini kita sudah sampai di tempatnya Hyundai. Mobilnya, nih kami bocorin dulu sebentar sekarang. Mobilnya adalah Hyundai Stargazer yang baru. Ya, jadi sudah ada penyegaran. Seberapa banyak penyegarannya sampai sekarang ini kami nggak tahu seperti apa. Dan video ini dibuat sebelum mobil itu launching. Jadi mereka benar-benar jaga-jaga jangan sampai bocor duluan. Jadi begitu video ini tayang sudah ada di mana-mana mobilnya. Dan ini memang dijaga baik-baik, jangan
jangan sampai bocor ya. Yang memposting foto atau video mobil Hyundai ini sebelum rilis akan bisulan. Kami tidak mau bisulan ya. Jadi sesuai mobil itu launching baru kita tayang video ini. Tuh, ada di balik tirai hitam ini. Wah, luar biasa. Masih tertutup, belum tahu seperti apa. Kita buka ya. Terbuka sendiri. Ganteng apa? Wah, ini bukan facelift, ini kayak ganti model. Hah? Mukanya berubah langsung jadi jauh lebih ganteng daripada sebelumnya. Ini bahasa desain Hyundai yang sekarang ada di sini semua. Grill yang besar, lebar, ya, lampu yang kecil begini aja. Nah, ini adalah Stargazer Cartense X, ya, untuk yang gaya-gaya crossover. Nah, ini ada lagi nih. Nah, yang ini adalah Stargazer Cartense-nya. Buka! Sama gantengnya. Ada beberapa perbedaan-perbedaan, tapi sama gantengnya. Mukanya, oh grillnya beda. Lampunya sama. Pokoknya variasi ininya agak berbeda-beda, tapi sama gantengnya. Luar biasa. Yuk kita lihat lebih detail dulu. Yang mana dulu ya? Cartense dulu. Nah, ini grillnya berbeda dengan yang X. Dia bentuknya kotak-kotak seperti ini, tetap gagah, tetap maco. Logo Hyundai-nya sudah yang model baru. Terus kalau kita lihat di bawah sini, ini ada radarnya. Jadi ada adaptive cruise control-nya dan memakai radar pula. Parking sensor. Grill pasti asli, walaupun nggak semuanya bolong buat efisiensi mengurangi drag. Kita coba lihat mesinnya. Ini mesinnya. Mesinnya itu tidak ada perubahan dari sebelumnya, masih 1500 cc. Nggak ada yang salah sama mesinnya, karena ini mesin hemat sekali. Kami sudah coba, tuh bisa 24 km per liter kami coba. Nah, ini 115 PS, 143,8 Nm, menyalurkan tenaga nyeker roda depan melalui gearbox IVT. Ya, IVT itu CVT yang lebih pinter. Wah, velgnya baru nih, keren. Dan sekarang dapat velg 17 inch, lebar 205, tebal 50. Nah, yang belakang, ini rem belakangnya itu sudah disc. Yang dulu kami punya pertama kali Stargazer keluar itu masih tromol, ini sekarang sudah disc karena sudah tidak lagi pakai rem tangan otot, sudah pakai rem tangan jari. Ini ada side skirtnya. Bagus, tekukannya tuh pas gitu loh, tajam-tajam, lancip-lancip, enak dilihat. Di atas ada roof railnya dan belakangnya, belakangnya bagus juga loh. Cakep loh ini. Lampunya bagus banget. Dulu Stargazer itu lampu belakangnya udah keren. Dia model H gitu kan. Nah, sekarang di model-modelin lagi, diputus-putus gini. Dan ini LED tapi pancarannya rata gitu. Wiper belakang, bagasinya. Tuh, bagasinya seperti biasa. Ini sama, nggak berubah memang. Karena mobil yang sama dengan facelift yang agak lumayan banyak. Ini sama, luas dan sangat praktis. Walaupun jok paling belakang itu dibuka. Nih, di set paling mundur. Masih cukup luas bagasinya. Di bawah masih ada tempat-tempat lega lagi. Nggak ada yang berubah di situ, tapi itu tidak perlu dirubah. Udah sangat praktis. Karena ini mobil benar-benar didesain untuk Indonesia yang suka banyak bawa orang, suka banyak bawa barang, praktis, bisa dipakai untuk apapun. Nah, belakangnya Captain Seat, fabrik, bagus fabriknya. Dia kombinasi fabrik dengan kulit. Dan ini di belakang posisi nyetir kami, lega sekali ya. Lega sekali, headroomnya tentu lega, double blower. Ini belakang sudah agak sempit kalau segini. Tapi kalau kita majuin gini, yang ini udah paling maju,
Tapi belakang kursi nyetir kami yang tinggi kami 173 masih lumayan lega. Masih enak nih. Ya, nggak berubah, nggak ada yang salah. Luasan kabinnya Stargazer ini enak. Yes. Ini adalah meja. Sebelah kiri dapat meja. Bisa buat naruh pulpen. Naruh handphone ini. Jadi kalau kita sambil nonton gitu di sebelah kiri bisa. Hah? Pinter. Kantong pintu juga, kantong pintu bisa, satu pintu bisa muat 4 botol. Nih ya, lihat tuh. Tas 1, bawah 3. Terus pinggirnya juga sini masih bisa naruh sesuatu lagi. Belakang sekarang ada 2 colokan USB-C. Sudah zamannya USB-C dan mereka pasang 2 colokan USB-C. Ini tempat naruh-naruh lagi di sini. Terus ini kantong-kantongnya banyak ya, yang belakang posisi driver. Kantong-kantong lagi. Praktis, AC. Simple ya, 0, 1, 2, 3. Tapi ini yang kita butuhkan. Bagus. Kuncinya seperti ini, masih sama ya. Hold. Ini bisa nyalain mesin dari jauh. Ada petanya loh. Oke. Kak, ini dashboardnya bagus sekali ya. Ini kayak bener-bener kayak ganti generasi. Ini kayak seperti full layar dari ujung ke ujung, tapi terpisah 2 layar, instrumen caster dan layar tengah. Terus ini AC, ada tombol-tombol fisiknya AC-nya. Interior berubah sekali. Pintu berubah nggak ya? Kayak enggak ya, lupa kayak gimana dulunya kayak gimana. Kita bahas pertama kontak dulu. Tadi udah kontak. Ini layar tengahnya tuh sudah baru juga isinya. Sudah ada navigasinya dan ini penting nih, ada arah kiblatnya di mana. Bagus ini. Peta. Tuh. Mode senyap, mode Vale, ada Vale mode-nya. Apple CarPlay dan Android Auto. Bluelink. Nih, ada tombol Bluelink, tombol SOS tuh. Hyundai memperhatikan penggunanya. Bagus. Nah, ini dengan rem tangan jari. Dulu yang punya kami ini rem tangan otot, sekarang rem tangan jari. Plus ada auto hold-nya. Start stop engine button ya. Praktisannya agak berubah nih berarti nih. Ini ada tempat bisa naruh sesuatu di atas sini, tapi pasti akan jatuh nih, gampang jatuh. Tapi yang bener naruhnya tuh di bawah sini nih. Ini ada tempat naruh-naruh yang enak, penaruh handphone, apa segala macam-macam. Terus lacinya bukanya lucu nih. Sesuai arahan bukanya ke bawah, geser ininya ke bawah. Cepet jadi bukanya. Lacinya biasa aja gedenya. Kantong pintu juga bisa naruh botol banyak banget juga nih. 3 botol langsung. Tengah ada 2 cup holder, masih sama. Depan ada colokan USB-C dan USB biasa, 12 volt power outlet. Lampu ada auto headlampnya. Terus wiper nih, interval dari intermittennya bisa diatur. Terus ini wiper belakang juga bisa diatur dari sini. Nah, ini sekarang dapat instrumen cluster yang full layar. Nah, ini pasti enak nih ngeliatnya nih. Tuh. Konsumsi, peta, tekanan ban, ada TPMS. Tuh, konsumsinya komplit. Terus yang kami suka juga, ini mudah-mudahan tidak berubah. Ini kita set paling rendah. Kaki udah pas. Setirnya tilt dan teleskopik. Teleskopik paling deket itu cukup dekat tuh. Enak, deketnya pas dengan kami, bahkan enakan agak dijauhi dikit. Tuh. Ini dia memperhatikan penggunanya yang macam kami ini. Ya, senang dengan teleskopik, nggak suka setir kejauhan. Orang Indonesia senang. Ya, karena dibuat bener untuk orang Indonesia ini. Dan ini lihat jempol kanan ya, sekarang full ADAS, jadi bukan hanya megang setir, juga menjaga jarak dengan mobil depan. Dan ini kita bisa atur jaraknya, ada 3 pilihan jarak dengan mobil depan. Nah, sekarang Cartense X ini lampunya sama tapi grillnya berbeda. Yang ini lebih maco, dia mengutamakan garis dari ujung ke ujung itu, jadi mobilnya kelihatan lebih lebar. Dan bawah juga berbeda juga. Lubang palsu. Ada kameranya. Yang ini ada kamera 360. Tuh, ada kamera logo Hyundai baru. Terus ini pinggir ya, seperti Stargazer X sebelumnya. Cartense X ini ada over fender begini, jadi kelihatan lebih maco. Velgnya warna hitam. Ya, desain baru, ini sama bannya 205/50 17 inch, tapi lebih maco kan, hitam. Nyambung, bawah juga side skirtnya nyambung, di bawah pintu ada tempelan lagi nyambung. Di spionnya ada kameranya. Nah, ini di atas ada fully functional roof rail nih. Ini roof rail beneran, kita bisa jepit buat masang roof box.
Tuh mau bawa apa gitu di atas buat kokoh, pegang kokoh gitu. Belakangnya lampunya sama, tapi ini lebih kokoh. Jadi lebih berotot dari belakang. Tulisannya gede, Stargazer X Curtains. Sama ya kan dalamnya. Ganteng. Dari belakangnya keren loh. Ini kayak ngebayangin kalau ini pakai velg yang agak rata body, terus pakaiin ban AT. Lucu kan? Bukan pintunya gede ya, sama yang sana. Ya pintunya juga sama, muat botol banyak, ada mejanya. Belakang ini nggak berbeda dengan yang Stargazer biasa. Itu tempat apa sih ini sebenarnya nih? Oh tahu, ini kan ada colokan USB-C nih, kabelnya disangkutin di sini. Jadi biasanya kita nyolok nih, kabel berantakan kemana-mana, keinjek-injek segala macem. Nah kalau di sini bisa kita selipin di sini kabel, jadi tinggal tempel sini, tarik deh, ngecharge. Praktis banget. Nah tapi ini joknya beda, dia full kulit. Ada Isofix-nya juga. Nah sini nih Isofix-nya. Aduh, ini kan kerennya sama nih bagian atas, cuma bagian bawahnya beda, lebih bagus. Namun shifternya hilang. Mana shifternya? Hah? Shifternya pindah ke sebelah sini. Seperti di Ioniq 5, seperti di Palisade yang kita bawa tadi, pindah ke sini. Ada pegangannya gini lagi. Kita bicarakan tombol-tombol ini dulu. Ini sama, dia ada kok start blueling, nggak jadi. Sama dia ada kiblatnya, ada navigasinya, Apple CarPlay dan Android Auto, komplit. Tapi ini AC belum kita bahas tadi. Blower fisik, suhu fisik, tombolnya. Terus segala tombol-tombol untuk audio, volume fisik. Mau lihat map buru-buru, fisik tombolnya. Mau navigasi kemana? Fisik. Shortcut favorite-nya fisik. Next previous, fisik. Nah yang non fisik, tombol sentuh tuh buat buka tutup, sirkulasi AC, defogger depan, pengatur arah AC, auto, dan untuk matiin AC. Nih kami suka tombol-tombol fisik seperti ini. Harusnya semua mobil tuh seperti ini. Banyak yang dipindahin, ini semua dipindahin ke layar. Sebenarnya kami sangat tidak suka sekali. Tapi ini fisik masih luar biasa. Nah terus di bawah nih, beda nih. Bagian bawahnya juga. Satu colokan USB-C, satu colokan USB-A. Terus 12 volt power outletnya ada di tengah. Begini. Di bawah ada tempat naruh-naruh lagi. Ada tray yang bisa diangkat gitu. Jadi bersihnya gampang. Ini lega nih jadinya buat naruh-naruh macam-macam ini. Bagian atas, karena shifter pindah sini, ini kok nggak kosongan aja. Mereka udah mikirin, ini tangan mau ditaruh mana? Taruh sini. Kan banyak tuh orang yang kebiasaan megang shifter gitu kalau sambil jalan. Sebenarnya kebiasaannya nggak bagus ya. Harusnya kalau lagi jalan full tangan pegang di setir. Nah ini ada tempat pegangannya. Juga untuk pencet-pencet ini jadi gampang. Karena ada tatakan tangan. Di bawah ada wireless charging, sama kayak sana juga ada wireless charging. Ini ada tempat naruh sesuatu lagi, dua cup holder. Ini nggak muat ya kan, tapi ini buat wireless chargingnya ada. Wireless charging. Nah ini ada tombol-tombol lagi tambahan. Ini buat parking sensor. Nah ini dia nih kamera 360, kita pencet kamera 360. Nah dengan kamera 360 ini berarti sama kayak di Palisade tadi, kalau kita send, kayak mobil harus nyalain ya, send kiri, send kanan. Jadi lingkaran-lingkaran di instrumen cluster itu yang tadinya sebelah kiri ini speedometer berubah menjadi ngelihat blind spot sebelah kiri kita. Dan tidak menghilangkan speedometer, ya tetap ada speedometer digital di atasnya. Sama ini juga RPM-nya tetap nongol secara digital, sama sih digital juga. Yang satu jarum, satu jadi angka. Oke, lanjut sini rem tangan driving mode sama kayak di Stargazer non X tadi. Driving mode-nya itu ada Eco, normal, sport, dan smart. Smart ini mereka yang menentukan driving mode yang lagi cocok tuh seperti apa. Rem tangan jari dan auto hold. Ini nih, untuk driver ada pendingin joknya. Jadi driver Anda atau Anda yang nyetir ini, punggungnya tuh nggak keringetan. Kita kan suka jalan jauh tuh punggungnya keringetan. Dengan pendingin ini, ventilasi ini,
jadi nggak keringetan karena ada udara yang mengalir ke punggung kita dan bawah sini juga. Coba ini seberapa luas? Oke, lumayan banget, dan ini bisa berfungsi jadi armrest juga. Wow sekali. Sama jempol kanan untuk cruise control karena sudah pakai sistem radar. Teleskopik. Suka sama teleskopik, jauh soalnya. Headlamp udah auto juga. Oke, terus nah audionya Bose. Kayak pengen nyoba gitu ya. Bassnya lumayan dalam loh. Asik. Bagus. Bagus nih mobil. Mobil tuh kalau dari awal udah dibikin audionya bagus tuh kelihatan gitu niatnya. Nah, ini ada satu lagi nih. Di sana juga ada. Tadi kami belum bahas bagian sini ya. Ini kalau kayak di Ioniq 5 kan ada magnet buat nempel-nempel sesuatu. Kalau ini akan dipasang juga magnet-magnet untuk nempel sesuatu, juga aksesoris. Mungkin juga bisa ditaruh handphone nantinya. Mungkin. Ya. Ini bawah ada tempat naruh-naruh koin gitu-gitu, dan ada untuk matikan stability control, traction control. Sama tuh pintunya praktis. Ini tombol-tombol ngatur spionnya fisik begini. Ya, ngelipat cepat. Duh, bagus lagi. Nah, ininya LED nih. Yang ini. Tuh shifternya ya. Shifternya mundur, maju, park. Cepat kalau ngoper-ngoper pakai ini nih. Dan jadi nggak ganggu bagian tengah sini. Bagian tengah sini bisa buat barang-barang lainnya gitu. Luar biasa ini mobil. Ya, jadi pengen punya Stargazer lagi. Yang ini nih, Cartens X. Ya, itu saja videonya. Pada saat video ini dibuat, kami belum tahu harganya sama sekali. Tapi pada saat publish video ini sudah ada harganya. Harganya itu ada di description di bawah, silakan dibuka. Atau follow Instagram kami, cek di Instagram kami, di situ juga udah ada harganya pasti. Dan Motomobi News juga. Apabila Anda ingin melihat langsung mobil-mobil ini, silakan langsung datang ke boothnya Hyundai di Gias atau datang ke dealer Hyundai terdekat untuk melihat Cartens dan Cartens X ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, dan Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Ini mobil luar biasa. Ini termasuk salah satu facelift sukses menurut kami dari mobil-mobil yang dijual di Indonesia. Terima kasih telah menonton.